momen luar biasa di mana Pak Ugroseno menjadi saksi ahli timnya Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond. Di usia yang 70 tahun, ya, sudah 70 tahun loh ini ya, Pak Ugroseno mampu mematahkan argumen tim forensik Mabes Polri yang notabene Pak Ugroseno mempunyai mata dewa. Dengan matanya aja Pak Ugroseno mampu melihat barang-barang goib, foto asli atau palsu. Nah, itulah kelebihan Pak Ugroseno menurut timnya. Di samping itu, Pak Ugroseno itu mampu memutarbalikkan fakta. Pernyataan dari Mabes Polri, tim penyidik ini ya, luar biasa. Yang jadi pertanyaan, dulu itu Pak Ugroseno tuh jadi polisi Republik Indonesia, apa jadi polisi India? Itu yang jadi pertanyaan. Berikut videonya. Saudara saksi, boleh saya perlihatkan karena saudara juga pernah belajar forensik kan ya saudara? Boleh izin yang majelis? Silakan, kami hormati. Silakan dari apa juga? Dari tugas. Saudara saksi kan sudah melihat di medsos dua macam. Silakan Pak. Silakan. Dua macam dokumen ini ya. Ya, nah. Terus kemudian tadi di persidangan juga diperlihatkan ijazah asli tahun lulusan sama tahun 85. Baik ya. Ini orang yang berbeda, ya, yang berbeda ya. Sekarang sebagai ahli forensik, apa yang saudara lihat sebagai perbedaan? Ya, perbedaan. Ya, Udah lihat dulu Pak, lihat dulu Bapak. Belum lihat dulu nanti, lihat dulu Bapaknya. Kalau belum lihat, saksi belum lihat. Boleh. Pegang aja. Kacau. Ya, kacau ya. Tekanan. Yuk. Kalau sudah lihat, duduk nggak apa-apa. Kalau sudah lihat, duduk aja. Nah, lihat, silakan. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ini ada semacam hologram ya, hologram sebelah kiri nih ya. Ya, hologram. Kemudian materai yang tadi saya lihat kan 100 Ruth, tapi di sini 500 ya. Materai yang tadi saya lihat kan 100 Ruth, tapi di sini 500 ya. Tahun sama ya. Nah, ya beda. Kemudian ya, kalau cap ini kan perlu pemeriksaan khusus nanti ya, situ ya. Kemudian tanda tangan sepintas tarikan. Jadi tanda tangan itu dilihat identik atau tidak. Ya. Itu dilihat dari beberapa titik-titik tertentu, tarikan itu berbeda seperti itu. Sehingga ini baru petunjuknya. Ya, betul. Alat bukti nomor 4 kan petunjuk tadi. Ya. Nah, ini bisa menjadi suatu saat kalau memang dilakukan penyidikan ya, ini menjadi barang bukti yang dari KPU tadi ya, untuk diperiksa dengan yang ini, yang asli tadi, ya, itu untuk pembanding seperti itu saja. Baik. Itu saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan. Ada pertanyaan lagi. Tadi saudara saksi meminta izin kepada yang terhormat majelis hakim apa boleh dipegang. Ya. Dalam suatu gelar perkara ya, juga ada larangan tidak boleh memegang ya. Itu bagaimana pengamatan saudara saksi? Ya, kok tidak boleh memegang? Tunjukkan nggak boleh pegang. Jadi sama dengan kalau ada kejadian di TKP ya, seharusnya ya, saya sering studi ke Arizona dulu ya, itu polisi itu kemana-mana membawa sarung tangan karet yang tipis ya, gitu. Jadi pada saat gelar kalau memang ingin memegang, sebetulnya kalau dipegang dengan sarung tangan yang karet yang tipis tadi, bagi saya nggak ada masalah. Ya, jadi sebetulnya boleh asalkan pakai sarung tangan, misalnya begitu. Iya, waktu di Amerika tuh mobil yang kita tumpangi dibongkar sama anak-anak muda. Ya.
kemudian barang-barang kita ada di dalam. Tapi kita tanya polisi, boleh nggak kita mengambil barang kita? Nah, kita bisa ngambil, tapi oleh polisi diberikan sarung tangan. Membuka pintu itu bisa, tapi difoto, di video sama polisi itu. Nah, kita ngambil barang-barang kita nggak ada masalah. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Silakan. Ya. Saksi tadi menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan itu bertentangan dengan KUHAP. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut saksi, kalau begitu apa yang harus dilakukan penyelidik ketika alat bukti belum ditemukan? Mau diulangi dulu, Pak? Ya, tadi saksi menerangkan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak dikenal di dalam KUHAP. Lalu saksi kan latar belakangnya reserse, bahkan pernah belajar ke Amerika ya. Nah, pertanyaan saya, jika menghadapi satu perkara seperti itu, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang penyelidik? Ya, jadi dari awal sudah saya katakan, pertama jelas harus ada laporan polisi. Harus ada laporan polisi. Jadi kemudian setelah laporan polisi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan. SPDP. Ya. Karena dalam KUHAP penjelasan dari pasal-pasal tersebut, Ya. penyelidik itu tidak bisa bekerja sendiri dengan membuat surat perintah penyelidikan. Penyelidikan itu atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Berarti harus ada surat perintah berdasarkan laporan polisi dan SPDP. Ya. Gitu loh. Jadi kalau dikeluarkan surat perintah penyelidikan kemudian diperiksa lapor, Ya. kemudian dihentikan SP2 lidik, Ya. penyelidikan itu pekerjaan sepanjang masa, nggak bisa berhenti. Terima. Jadi pengertian Nah, kalau penyelidikan. intelijen itu Ya. bangun tidur melihat batu di tengah jalan, bikin laporan penyelidikan, nggak ada masalah. Penyelidikan. Ya. Mungkin ada yang masang mau ngadakan apa namanya begal dan sebagainya. Iya, iya. Itu intel. Tapi kalau reserse harus ada laporan polisi, bukan dumas, bukan laporan biasa. Gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak di dalam penyelidikan itu mengadakan penyitaan barang bukti begitu? Penyelidikan. Penyelidikan tidak bisa melakukan penyitaan. Penyelidikan tidak bisa melakukan. Karena penyitaan itu harus minta penetapan pengadilan. Ya. Pengadilan menerbitkan penetapan pengadilan harus ada laporan polisi. Laporan polisi. Harus ada surat perintah dimulai Ya. penyidikan, terus ada berita acara penyidikan. Itu tidak hal yang mudah, bukan asal ambil kemudian disita, bukan. Ya. Tadi ditanya rekan kami dan oleh majelis hakim, saksi menerangkan mengikuti perkembangan tentang ijazah. Apakah saksi mengikuti berita bahwa Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Dirtipidumnya pada saat itu Brigadir Jenderal Polisi Johamdani melakukan penyitaan ijazah itu saksi mendengar ya, mendengar ya. Ya. Menurut saksi pengalaman yang begitu panjang sebagai reserse dan khususnya penyidik, apakah itu dibenarkan? Ya, tadi saya jelaskan kepada yang mulia hakim hakim tadi, kalau itu disita menjadi barang bukti, berarti itu barang hasil kejahatan. Barang hasil kejahatan. Secara tersurat dan tersirat seperti itu seharusnya. Ya, begitu ya. Baik. Nah, saya kepada fisik tadi di awal saksi menjelaskan kepada majelis hakim pernah melihat ijazah itu di platform Twitter atau X Dian Sandi. Ya. Pernah. Saya ingin lihatkan apakah foto di dalam ijazah Dian Sandi tadi juga seperti ini. Mohon maaf. P28. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Belum baru hari. Tapi gambarnya sama. Sama. Sumbernya sama. Ya. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik 2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya. Pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya.
Jadi sangat berbeda jauh. Monggo silakan rekan lanjutkan. Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi menurut saksi, dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan, itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana? Atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui, ketika itu barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Ya, jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Menjadi barang bukti. Untuk menyita barang bukti, karena ini kan bukan tertangkap tangan nih, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya. Kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan pada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ. Baik, terima kasih saksi. Kami lanjutkan. Seperti yang kita ketahui dalam perkara atau polemik ijazah ini, kita sudah mendengar berita bahwa Bareskrim mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, tentunya kami juga, adalah bagaimana pembuktian sampai kepada dokumen itu dinyatakan asli. Apakah dalam hal tersebut Bareskrim juga harus membuka, dan apakah proses pengujiannya apakah melalui carbon dating atau mungkin melalui pengujian tinta atau melalui pengujian kertas dan lain sebagainya. Karena yang dalam persidangan ini sudah kami tunjukkan berkali-kali bahwa ada ijazah yang formatnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, apakah dalam menegakkan keadilan, mohon maaf, Bareskrim seperti yang kita lihat dalam berbagai macam konferensi pers, ketika ada tawuran ya yang ditunjukkan adalah senjata tajamnya, bukti-buktinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bareskrim mengadakan konferensi pers itu tidak menunjukkan ijazah aslinya yang katanya, mohon maaf, sudah menjadi barang bukti. Dua itu, saksi. Iya, bagi saya beda dengan uang palsu ya. Kalau uang palsu kan bisa ditunjukkan pada publik. Makanya penyidikan berkaitan dengan dokumen ijazah yang diduga palsu tadi, yang jelas harus diawali dengan laporan polisi. Kemudian ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Saksi-saksi itu mungkin rektor UGM juga dipanggil sebagai saksi, wakil rektor, dekan, kemudian beberapa dosen yang pernah mengajar di situ tahun berapa dari 80 sampai 85 diperiksa juga. Mungkin karena sudah usia bisa diperiksa di sana. Nah, kemudian kalau itu sudah diperiksa semua, baru keterangan ahli dimintakan juga. Jadi tidak perlu buru-buru harus disampaikan kepada publik bahwa ini ijazah ini sudah dinyatakan asli, karena polisi juga tidak bisa menyatakan asli atau palsu. Seperti masalah merek. Merek itu polisi tidak bisa menyatakan ini mereknya asli palsu, harus digugat di pengadilan niaga seperti itu. Jadi ya hakim ya harusnya nanti membuktikan di situ. Jadi bagi saya ada kondisi keterburu-buruan untuk bisa menyatakan di depan publik bahwa ijazah ini asli seperti itu, karena pekerjaan polisi dalam penyidikan itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit bagi saya. Kami lanjutkan.
Dalam perkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai tergugat. Dalam pandangan saudara saksi, bagaimana ketika ijazah ini menjadi polemik dan lain sebagainya yang, mohon maaf, menjadikan masyarakat menjadi antara percaya dan tidak percaya, terbelah. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya bagaimana bersikap? Apakah ketika ada warga negara yang menggugat dengan itikat baik di Pengadilan Negeri Surakarta yang terhormat ini, apakah seharusnya menunjukkan bahwa ijazah asli itu perlu? Ya, sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini. Saya tahun 1999 itu kasus Bulogit saja, untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja beliau siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Jadi dan itu diperiksa di istana waktu itu. Jadi sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapanpun lah kadang-kadang ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi, perlu polisi. Saya rasa, saya selalu katakan pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik situ. Kalau polisi baik menurut saya ya menurut ukuran saya masih ada 99% lah, itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau penyidikan itu tidak dilakukan dengan sempurna, biasanya muaranya nanti kan ke pra-peradilan di situ, atau proses. Jadi proses criminal justice system ini harus ditempuh semuanya. Jadi ya mohon maaf pada para hakim, nanti reformasi di bidang penegakan hukum ini mungkin juga harus dilakukan selain reformasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden ini, reformasi Polri tadi. Cukup Yang Mulia. Terima kasih, Jenderal. Silakan dari tergugat satu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pak Ugro, mohon maaf, mohon izin, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam perkara ini ya Pak ya. Jadi sesuai sumpah yang diucapkan oleh Bapak, dalam hal ini Bapak dihadirkan sebagai saksi fakta yang bukan sebagai ahli. Namun demikian, meskipun di dalam keterangan Bapak terdapat pendapat-pendapat untuk menghormati persidangan, kami sangat menghargai dan semuanya kami tanggapi di dalam kesimpulan. Pokok yang disengketakan oleh pihak penggugat. Bapak apakah mengetahui terkait dengan pokok yang peristiwa yang disengketakan dalam perkara ini tentang apa secara pasti? Bapak apakah mengetahui Bapak? Ya, saya diberitahu sama Pak Taufik tentang ada gugatan CLS tadi, CLS dengan ijazah yang diduga palsu Pak Jokowi. Jadi gugatan CLS itu gugatan yang diajukan oleh warga negara kepada penyelenggara negara ya Pak ya. Yang Bapak ketahui, apakah Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, meskipun dalam nomenklatur disebut presiden ke-7 RI, dapat disebut sebagai pejabat Bapak atau penyelenggara negara begitu. Ini kaitannya dengan CLS soalnya Bapak. Ya. Ini yang menarik ini kan ada proses yang dilakukan oleh penyelenggara negara tadi Pak. Kayaknya saya lebih bagus penyelenggara negara itu kaitan dengan ijazah diduga palsu ini adalah KPU tadi yang perlu diproses lebih awal. Pertanyaannya saya ulang Bapak, pada saat ini atau pada saat gugatan ini diajukan dengan tidak lagi menjabat sebagai presiden, apakah Pak Jokowi juga dapat disebut sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara begitu? Saya rasa mungkin kalau disampaikan ke saya tidak bisa jawab itu. Baik, ya. Saya kembalikan pada yang punya Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, terkait dengan peristiwa yang disengketakan oleh pihak penggugat, ini kan ada pihak-pihak yang ditarik sebagai subjek tergugat. Yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri sebagai tergugat satu. Pak Jokowi ini ditarik sebagai pihak oleh karena sikapnya
oleh karena perbuatannya menolak atas permintaan TPUA untuk memperlihatkan ijazah. Yang ingin saya tanyakan, Bapak mengetahui apa itu TPUA, Bapak? Setidak-tidaknya di dalam TPUA itu bagaimana mengenai susunan kepengurusannya? Apakah Bapak pernah memperhatikan anggaran dasar atau akta daripada organisasi tersebut, Bapak? Saya belum pernah komunikasi dengan TPUA, cuma saya tahunya TPUA itu adalah singkatan dari tim pembela apa? Ulama dan aktivis. Tapi Bapak secara pasti tidak mengetahui apakah TPUA tersebut terdapat anggaran dasar atau tidak dan telah disahkan oleh Menteri Hukum atau belum? Enggak tahu ya Pak ya. Termasuk maksud dan tujuan dan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan Bapak mengetahui Bapak? TPUA? Iya. Saya hanya kenal dengan beberapa pribadi. Saya tidak mendalami tentang organisasi TPUA. Tentang TPUA itu sendiri, maksud dan tujuannya apa? Begitu juga langkah atau kegiatan untuk mewujudkan usaha itu seperti apa, Bapak tidak mengetahui. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, Bapak, selain gugatan itu ditujukan kepada Pak Jokowi oleh karena tindakannya tidak berkenan memperlihatkan ijazahnya berupa hard copy kepada TPUA, ini digugat pula pihak Wakil Rektor Bidang Dikjar, juga Rektor. Oleh karena Rektor maupun Wakil Rektor waktu itu melalui konferensi pers, dia menyatakan Bapak Jokowi adalah sebagai alumni UGM yang tercatat sebagai mahasiswa angkatan 80 dan telah lulus tahun 85 oleh karena memenuhi ketentuan akademik yang dipersyaratkan. Bapak mengetahui hal itu? Saya mendengar. Mendengar Bapak ya, mendengar. Lantas dengan adanya sikap UGM yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sebagai alumni UGM ini dianggap tidak mendukung terhadap hasil penelitian Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa juga oleh Rismon. Bapak mengetahui juga hal itu, Bapak? Ya, bagi saya ini kan debat yang tidak akan berakhir. Iya. Makanya sebaiknya saya sampaikan tadi bahwa pasal 263 ayat 2 itu lebih tepat sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini diperiksa dari KPU saja sehingga tidak perlu ada diskusi panjang lebar seperti ini. Baik, itu masukan Bapak ya, itu saran dan pendapat. Namun dalam hal ini Bapak kan dimintai keterangan sebagai saksi fakta sehubungan dengan peristiwa yang dijadikan sebagai pokok sengketa oleh pihak penggugat dalam perkara ini. Kemudian ada juga tergugatnya adalah Polri, Kepolisian Negara RI. Nah, mengapa Polri digugat? Ini terkait dengan tindakan yang dilakukan telah menghentikan penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh Bapak IG Sujono. IG Sujono, ya, di Mabes Polri. Di Mabes Polri. Lantas di mana letak kesalahan Kapolri yang Bapak ketahui untuk menghentikan penyelidikan terkait dengan laporan yang disampaikan atau pengaduan yang disampaikan oleh Egy Sujana ini, Bapak? Ya, saya selama di Polri dulu sampai reformasi dulu, Polri serambi depan selalu dipimpin oleh Perwira Samapta. Baik. Ya kan? Perwira Samapta ini seorang perwira berpangkat letnan 2 bisa, letnan 1 bisa, kapten waktu itu. Kalau sekarang Ibda itu AKP. Ya. Nah, dia sudah punya kemampuan untuk menilai perkara ini pidana atau perdata. Iya. Atau 50-50 bisa. Nah, setelah diterima laporan polisi menjadi LP, bukan Dumas. Iya. Itu LP, laporan polisi. Nah, laporan polisi itu akan disortir oleh reserse. Kalau pidana lanjut, kalau dugaan masih ada perdata, misalnya 50-50, akan dilakukan setelah diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan, dilakukan tambahan penyelidikan. Penyelidikan ini tidak menyentuh pada objek. Makanya ada polisi yang gondrong, Pak, itu. Nyamar loh ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu nanti ternyata tidak ada pidananya,
polisi punya kewenangan luar biasa oleh hukum acara pidana untuk memberikan kepastian hukum, terbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Itu karya agung KUHAP itu sudah memberikan kewenangan luar biasa pada Polri. Nah, SP3 ini walaupun saya katakan belum 100% dapat kepastian hukum, itu masih bisa digugat pra peradilan. Jadi tidak ada namanya zaman dulu SP2 lidik kemudian ada penyelidikan sendiri. Sehingga saya melihat Perkap nomor 6 tahun 2009 itu membingungkan bagi saya suatu saat. Ini kasihan generasi muda Polri ke depan nanti. Bagi Bapak ya maksudnya, karena Perkap itu sendiri dibuatkan dalam rangka untuk melaksanakan hal-hal yang lebih teknis sebagaimana Seharusnya diatur di dalam UHAP dan di dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu pun diatur di dalam pasal 7 yang pada pokoknya bahwa peraturan yang dibuat oleh pejabat atas perintah peraturan yang lebih tinggi itu pun mengikatkan demikian Bapak. Baik. Tapi peraturan Perkap itu jangan sampai bertentangan dengan induknya atau dasarnya, yaitu KUHAP, Pak. Betul Bapak, jadi itu hal yang teknis ya. Namun Iya. demikian nanti biar dijelaskan oleh ahli jika penggugat menghadirkan atau dari pihak tergugat. Demikian Bapak J. Oke. Lantas apakah Bapak mengetahui tentang apa sebetulnya yang menjadi tuntutan bagi penggugat dalam perkara ini atau hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh majelis hakim? Bapak mengetahui? Ya, saya tidak bisa mendahului yang mulia Pak Hakim, Pak. Maksudnya oleh penggugat ini karena mengajukan gugatan selain terdapat adanya peristiwa yang disengketakan, terdapat pula adanya hal yang dimohon kepada majelis supaya diputuskan demikian. Ya. Apakah Bapak mengetahui hal itu? Sekali lagi saya tidak berani mendahului apa yang akan diputuskan majelis hakim nanti, Pak. Betul, ini belum diputus Bapak. Ini sebatas yang dimohon. Lahirnya di dalam hukum acara itu dikenal istilahnya petitum. Nah, jadi apa yang dimohon oleh pihak penggugat Bapak mengetahui? Saya tidak berani terjebak dalam jawaban seperti ini. Baik. Karena ini adalah kewenangan para hakim nanti. Baik, terima kasih Bapak. Saya tidak bisa untuk memaksakan Bapak memberi jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi Bapak tidak bersedia untuk memberikan suatu jawaban atas pertanyaan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat demikian. Kemudian Bapak, oleh karena terdapat adanya salah satu posita yang diuraikan oleh penggugat juga menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adanya laporan yang disampaikan oleh tergugat satu, yaitu Pak Joko Widodo di Polda Metro, yang pada akhirnya setelah dilakukan penyidikan, ditingkatkan penyidikan, dan setelah ditingkat penyidikan ditetapkan tersangka. Pertanyaan saya, apakah Bapak mengetahui tentang prosedur yang selama ini dilakukan oleh penyidik Polri pada Polda Metro Jaya, Bapak, khususnya mengenai penyidikan terhadap laporan Pak Jokowi mengenai dugaan tindak pidana fitnah yang dilakukan oleh Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Apakah Bapak mengetahui prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro yang menangani perkara tersebut, Bapak? Ya, saya mengikuti karena yang dilaporkan pertama kali saya lihat kan masanya 310 sama 311 KUHP. Ya, berarti kan itu delik aduan. mengikuti dalam pemberitaan Bapak ya. Ya, Baik. kemudian ya saya juga jumpa sama mereka-mereka kan sering ngobrol gitu kan. Nah, Baik. saya melihat di sini semua kaitannya kan dengan dugaan ijazah palsu. Baik. Jadi bukan penistaan yang tidak ada sebab akibat. Nah, seharusnya Ya. demi kepentingan negara dan bangsa ya persoalan pokoknya diselesaikan dulu, baru nanti persoalan Ya. selanjutnya. Kalau ini tidak dilaksanakan secara tuntas dari persoalan pokoknya, ya ini akan berlangsung bertahun-tahun seperti ini. Ya. Akan tapi terkait dengan jawaban yang telah disampaikan Bapak, apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini kan berawal dari laporan yang disampaikan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan dalam kapasitas sebagai ketua TPUA di Mabes Polri. Nah, karena berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik Polri, ya tidak ditemukan adanya unsur pidana, maka
itu dihentikan. Luar biasa. Lantas apa yang salah yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik terkait dengan penghentian penyidikan atas laporan yang disampaikan oleh Egy Sujana di Mabes Polri, oleh karena dalam hasil penyidikan tersebut tidak terdapat adanya unsur pidananya. Jangan pendapat, silakan fakta saja. Ya. Silakan faktanya saja. Ya, Jangan tanya pendapat. aja, Bapak. Jangan pendapat ya. LP-nya tidak ada. Laporan polisinya tidak ada. Laporan polisi tidak ada. Hanya Karena- Dumas. Dumas. Ya. Karena merujuk pada Perkap nomor 1 tahun 2019 itu Bapak ya. Perkap nomor 6. Nomor 6 tahun 2019. Ya. Baik. 2019 apa 2009? 2019. 2019 ya. Ya. Nah, Ya. karena laporan polisi tidak ada, Ya. surat perintah dimulai penyidikan tidak ada. Ya. Oke, sementara Tapi cukup saya koreksi tadi yang dimaksud penyelidik ya, bukan penyelidikan. Karena di Mabes Polri terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan, ini masih dalam tahap penyelidikan. Karena sesuai Perkap nomor 6 tahun 2019 itu, yang dimaksud pengaduan ternyata tidak sebatas perkara pidana yang masuk dalam delik aduan sebagaimana di dalam hukum pidana material, tapi tahap awal pengaduan, nanti setelah klarifikasi, penyelidikan, sekiranya terdapat adanya unsur pidananya, baru dilakukan, mereka diminta untuk LP penyidikan seperti itu. Mekanisme yang selama ini ada pasca diterbitkannya Perkap nomor 6 tahun 19. Tapi SP2 penyelidikan tadi fakta-faktanya apa? Wah, saya tidak tahu secara pasti, yang jelas oleh penyidik Mabes Polri terkait dengan pengaduan tersebut, oleh karena tidak ditemukan adanya unsur pidana terkait dengan adanya pengaduan tersebut, pada akhirnya untuk kepastian hukumnya dihentikan. Ya, tapi ada hasil lapor kan? Ada. Hasil lapor tidak bisa dalam penyelidikan. Nah, maka ini saya sampaikan kepada saudara saksi, terlepas tanggapan saksi seperti apa, tetapi faktanya memang demikian. Ya, semuanya kan penegakan hukum dalam rangka kepastian hukum. Baik, jadi ini yang ada di sana. Terkait dengan pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saksi Pak Hugroseno, cukup yang mulia. Cukup ya. Terima kasih Pak Hugro. Ya, cukup. Selanjutnya tergugat 2, 3 dan turut tergugat silakan. Yang sudah ditanya jangan ditanya kembali ya. Untuk tergugat 2, 3 dan turut tergugat kami akan menanggapi di kesimpulan saja Ya, ya. kesimpulan ya. Selanjutnya tergugat 4 ya. Izin yang mulia, kami juga tidak ada pertanyaan. Nanti Ya. akan kami sampaikan di Ya. kesimpulan. Terima kasih. Ya, di kesimpulan ya. Nanti keberatannya masing-masing di kesimpulan ya. Saya rasa demikian ya, Pak Ugresono ya. Ugresono, Pak. Ugresono ya. Seno, Pak. Seno ya. Oh iya itu. Makanya saya biar diprotes biar Bapak yang tahu namanya sendiri kan ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Telah hadir di persidangan jauh-jauh dari Jakarta ya. Siap, Pak. Ya memang begitu Pak. Kalau menegakkan keadilan itu Semakin jelas, semakin terang benderang, semakin terbuka siapa Pak Ugrosono sebenarnya. Beliau menjadi tim dari Roy Suryo CS dan juga sebagai saksi ahli mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi, fotonya terutama itu berbeda dengan sebelumnya waktu beliau melihat langsung. Ini sungguh aneh, sekelas Pak Ugrosono bisa bicara seperti itu. Karena apa? Usia waktu itu akan berubah seiring dengan fisik seseorang. Kalau semakin tua ya semakin berubah. Perkembangan fisik pasti juga berubah. sampai segitu aja masih belum paham gitu loh. Pak Jokowi dulu itu jelas berbeda dengan Pak Jokowi sekarang. Sebelum jadi presiden pun juga udah berbeda. Karena apa? Pak Jokowi punya bisnis yang luar biasa, bisnis mebel sampai ke Eropa dia. Yang berikutnya masalah hologram. Masa iya sih dengan mata kepala sendiri itu bisa membedakan itu loh. Usia Pak Ugrosono itu udah 70 tahun loh. Seharusnya udah rabun ataupun pakai kacamata itu juga akan jauh berkurang penglihatannya. Tapi kenapa mampu membedakan hologram foto? Terus yang lucu lagi, metereng itu dia bilang dulu 100 sekarang 500. Ya jelas beda Pak Ugrosono. Karena apa?
Bapak itu mendapatkan informasi itu dari fotokopi, dari media sosial yang nggak jelas, sehingga 100 bisa jadi 500. Tapi kalau melihat aslinya akan berubah. Makanya hati-hati dalam menelaah suatu permasalahan. Carilah berita yang benar, jangan satu sisi. Untuk penyitaan barang bukti bukan hasil kejahatan nggak boleh disita. Itu juga aneh, Pak. Bapak itu aneh karena apa? Standar operasional prosedur tim penyidik Mabes Polri itu nggak akan berubah dari dulu, tetap sama. Apa mungkin Pak Gurisno dulu SOP-nya berbeda dengan sekarang? Ya enggak, Bapak aja sekarang ya udah keblinger karena bergaulnya orang-orang nggak bener, jadi nggak bener juga Pak. Akhirnya Bapak ini dari sini ketahuan Bapak itu sebagai korban. Korban apa? Ya korban itu hembusan angin surga dari Roy Suryo dan teman-temannya. Seharusnya itu yang dikatakan harusnya A, tapi Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan B, Bapak nerima mentah-mentah. Sekarang di pengadilan sebagai saksi ahli, Bapak dipermalukan, mempermalukan diri sendiri karena apa? Bapak itu merasa bahwa standar operasional prosedur SOP-nya tim forensik Mabes Polri udah berubah, padahal tidak. Yang berubah itu Bapak dan usianya, daya ingatnya berkurang. Semua orang bisa menilai kok Pak. Siapapun, biarpun itu pangkatnya jenderal atau lebih tinggi lagi, Mbah jenderal, kalau dekat-dekat orang nggak bener, akan jadi nggak bener. Salam waras.